Selamat datang pada perkuliahan perancangan alat dengan kode mata kuliah CHI 331 pada semester genap 2025. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas mengenai beberapa subtopik khususnya yaitu desain sebuah bejana. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu merancang proses sistem dan alat proses yang menjawab kebutuhan dalam batasannya realistik dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, sosial lingkungan, dan keberlanjutannya. Lalu ada CPL yang kedua, yaitu mampu merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi suatu proyek dalam kurun waktu tertentu dengan bekerjasama dalam ruang lingkup multidisiplin dan multikultural. CPL yang terakhir dalam mata kuliah ini adalah mampu memahami pentingnya peningkatan kompetensi diri secara berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk indikator kinerja dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menganalisa hubungan prinsip-prinsip teknik kimia dalam perencanaan sistem dan alat proses, lalu mampu mengevaluasi kriteria dan tahapan yang realistis dalam perencanaan sistem dan alat proses, mampu mendesain sistem dan alat proses dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mampu bekerja sama dalam tim dengan ruang lingkup multidisiplin dan multikultural, dan indikator kinerja yang terakhir adalah mampu menggunakan teknologi informasi terkini. Topik bahasan pada mata kuliah ini ada 3 topik besar. Yang pertama adalah bejana, lalu alat penukar panas atau heat exchanger, dan yang terakhir adalah perancangan menara atau kolom pemisah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya bahas untuk pertemuan pada hari ini adalah mencakupi mampu merancang sistem bejana, heat exchanger, dan alat penyimpanan sesuai dengan sistem desain proses yang dibutuhkan, beserta tipe material konstruksi. Saya akan membahas mengenai desain bejana beserta material konstruksinya. Untuk pertemuan pada minggu ketiga, yaitu mampu merancang dan mengevaluasi desain tembak tutup tangki, khususnya untuk internal pressure vessel. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk slide saya. Sudah, Bu. Oke, ya, kita langsung masuk saja ke materi. Ya, oke Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu ya, untuk handbook diingat-ingat ya Bapak Ibu, total itu ada 3 sebetulnya ya. Nah, yang jadi acuan utama kita dalam perkuliahan perancangan alat itu adalah buku ASME ya, buku yang sebelah kiri. Di gambar ini sudah saya cantumkan linknya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses secara bebas ya. Yang ASME Section 8 ini terkait rumus-rumus Bapak Ibu. Begitu juga dengan syarat-syarat mengenai perancangan bejana. Ya. Lalu yang pressure vessel design ini adalah e-book, pengarangnya dari Most and Basic ya. Ini summary sih Bapak Ibu, lebih tepatnya ke summary ya. Jadi kalau mau lebih ringkas bisa mengacu pada rumus di pressure vessel design by Most and Basic. Nah, lalu section 2 material ini sangat penting. Mengapa? Karena ini berisikan database. Database seperti eh, dalam rumus ketebalan itu kan pasti ada S, Bapak Ibu. Nah, nilai S ini adalah stres dari material tersebut. Nah, datanya itu didapatkan dari buku ASME Section 2. Ya, oke. Scope of design, Bapak Ibu ya, yang harus diperhatikan itu tentu saja load yang pertama, berat, dan juga internal pressure, lalu material dan mechanical aspect. Nah, biasanya bejana itu kan bisanya kan bisa jadi horizontal maupun vertikal. Nah, jadi ketika dia desainnya itu vertikal dan horizontal, maka eh, kita sebagai yang merancang itu harus mempertimbangkan terkait headspace-nya, volume kosong. Nah, karena ketika bentuknya horizontal, itu akan berbeda dengan yang di vertikal. Nah, jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertimbangan untuk skop perancangan kita itu biasanya di bagian shell ya dan juga head ya. Ya nanti harapannya sih kita bisa cover juga sampai nozzle ya.
Tapi nanti ini menurut saya akan ada evaluasi ya dari perhitungan shell dan head terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, beberapa main partnya ya itu shell, head, nozzle and reinforcement, lalu ada flange and fittings. Nah, supportnya itu macam-macam Bapak Ibu ya, saddle, skirt atau leg, lifting or tailing lug dan platform. Nah, yang lain-lain itu biasanya meliputi coating, gasket, and testing. Ya, oke. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat data ini mechanical datasheet suatu bejana. Nah, isinya itu ada di fluidanya apa, liquidnya apa ya, dalam bentuk liquid dan vapor itu bagaimana, behaviornya, lalu operating temperature, pressure, design pressure, hydro test pressure, ya, total volume, working volume, cell ID. Nah, lalu ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu material konstruksinya sangat detail, ya. Ada yang main shell dan disk-end-nya itu bisa jadi berbeda. Nah, pada case ini, main shell disk-end itu sama, ya. Tapi ada yang menggunakan material berbeda. Ya, lalu ini ada nozzle nozzle schedule-nya ya di sini. Dia menggunakan NC B165, schedule-nya 40 ya, nomor 150. Ya, ini. Oke. Yang biasanya dihitung ya itu adalah thickness MAWP. Jadi dua yang dihitung sebenarnya Bapak Ibu ya, thickness dan MAWP. Lalu biasanya kalau MDMT ini hanya sebatas pada evaluasi saja ya. Karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia itu tidak berpengaruh terlalu banyak ya. Nah, formulanya ya ini yang umum ini saya ambil dari buku Most and Basic ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan ya. Di sini untuk cylindrical ini hanya valid ketika tekanannya lebih kecil dari 3000 psi ya. Lalu ketika dia cylindrical shells itu biasanya thicknessnya harus lebih kecil dari setengah kali inner radius. Ya, atau yang paling sering digunakan pada in terms of mekanik itu biasanya ada di tekanan Bapak Ibu. Ya, karena kan biasanya thickness-nya tidak diketahui. Ya, thickness-nya tidak diketahui, malah thickness yang harus dicari sebetulnya ya. Jadi yang dipakai itu biasanya P. Nah, P ini kemarin Bapak Ibu nanti akan ada juga. P ini ada terbagi menjadi dua, circumferential dan longitudinal. Nah, nanti ini kriterianya berbeda Bapak Ibu ya. Lalu juga perlu diperhatikan catatan lainnya ya, meliputi spherical shell ataupun hemispherical head ya, itu ada juga ketentuannya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa cek lebih detail lagi di buku Most and Basic ya. Nah, notationnya seperti ini ya Bapak Ibu, tidak akan saya sebutkan satu persatu. Ya ini kurang lebih yang tertampil ya di most and basic itu sudah jelas ya. Nah ini ya Bapak Ibu, T itu kan bisa ada dua ya, longitudinal and circumferential. Nah UG ini mengindikasikan apa? UG ini sebetulnya mengindikasikan standar yang berada di buku ASME section 8. Buku yang tadi sebelah kiri, Bapak Ibu ya paling kiri. Nah nanti Bapak Ibu juga bisa cek di sana karena kriteria syarat tekanan itu sangat jelas tertulis di buku ASME. Ya, ini perhitungan thickness, lalu pressure dan juga stress. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri lebih detailnya di uh, Most and Basic. Oke, lalu ini kita lanjut langsung saja ke contoh soal Bapak Ibu ya. Kali ini biasanya sih selalu yang paling umum sekali digunakan adalah cylindrical shell. Ya, di mana cylindrical shell ini kalau di buku ASME itu berada pada section 7. Ini mungkin saya salah tuh, harusnya 7 atau 8 ya Bapak Ibu ya. Yang jelas UG-nya ya, UG ini 27 dan juga MA ini mengindikasikan mandatory appendix 1 strip 1. Ya. Nah,
mandatory appendix 1 strip 1 ini sebetulnya untuk aplikasinya pada pipa, cup, atau biasanya kalau outside diameter diketahui. Ya. Nah, lalu jika menggunakan data UG 27, ini biasa data yang diberikan itu adalah inside diameter. Ya, dan ini bahannya dari plate, Bapak Ibu ya, bentuknya plate. Nah, longitudinal dan circumferential joint itu rumusnya berbeda, Bapak Ibu ya. Nanti ini akan kita bahas. Ini simbol-simbol ya. E itu joint efficiency, P internal design pressure, R inside radius, S ini merupakan maximum allowable stress, T itu minimum required thickness of shell, dan RO itu outside radius. Ya, oke, kita masuk ke contoh soal di mana perintahnya adalah tentukan nominal plate thickness dari shell dengan kebutuhan berikut. Yang pertama, materialnya itu adalah SA516 grade 70. Desain pressure-nya internalnya adalah 1,2 MPa dan temperatur 150 derajat Celcius. Diketahui inside diameternya sebesar 500 mm. Ya, oke. Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Tentu saja yang pertama, kita ubah dulu ke R ya, karena rumusnya itu menggunakan R radius Bapak Ibu ya, rumus ini. Nah, lalu sebetulnya ini ada satu step yang saya lewati yaitu perhitungan P tadi, perhitungan syarat. Nah, maka dari itu nanti harapan saya Bapak Ibu bisa langsung cek ya di buku ASME mengenai UG 27 ya. Oke, di sini tertulis kalau longitudinal joint itu ditemukan 2,19 mm. Ini kan hanya penulisan rumus ya Bapak Ibu ya. P-nya kan diketahui 1,2, radiusnya 250 dibagi S. Nilai S ini kan ada di database ya, tabel 1A ASME section 2D kalikan 1, efisiensinya kan 1. Karena ini dianggap full radiografi Bapak Ibu ya. Lalu dikurangi 0,6 dikalikan pressure-nya. Nah, ini diketahui 2,19 mm. Jadi, thickness ini sebetulnya hanya input rumus saja, Bapak Ibu. Ya, nah, karena di sini sebetulnya ada dua perhitungan thickness, yaitu yang pertama longitudinal dan kedua circumferential, yang diambil yang mana, Bapak Ibu? Selalu yang paling besar. Ya, jadi thickness-nya itu harus mengambil yang paling besar. Ya, maka dari itu memang harus menghitung secara longitudinal dan sirkumferensial. Ya, jadi ambil yang paling besar yaitu 2,19 mm. Ya, secara market yang tersedia nominal thickness ya atau biasanya kita sebut itu adalah paling kecilnya 3 mm. Jadi untuk kebutuhan shell silinder ya pada desain proses ini menggunakan material SA516 grade 70 maka harus menggunakan nominal thickness paling kecil adalah 3 mm. Oke. Nah, kita lebih detail ya Bapak Ibu terkait cara mencari nilai S ya. Nah, di sini sudah saya screenshotkan Bapak Ibu ya. Material ini juga sudah saya share di Bella. Silakan Bapak Ibu bisa akses. Namun saya highlight Bapak Ibu untuk coba di refresh Bapak Ibu tinggal buka buku ASME-nya Bapak Ibu nanti supaya lebih familiar dengan pencarian data S ini. Nah, jadi di tabel 1A itu nanti Bapak Ibu cari ya carbon steel ya. Karena SA516 itu kan masuk kategori carbon steel ya. SA516 grade 70 ya. Pada temperatur 150 itu nilai stresnya berapa? Di sini diketahui 138. Ya, maka dari itu nilai S-nya adalah sebesar 138. Ya, oke. Kita masuk ke soal kedua, di mana soal kedua ini menggunakan yang dicari adalah nominal pipe thickness. Ya, requirement-nya adalah SA106 grade B, desain internal pressure-nya 1,2 MPa dengan suhu 150 derajat Celcius, NPS-nya 20. Ya. Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu ya, bukan dengan plate. Ini dengan pipe atau cup biasanya. Nah,
Solusinya bagaimana? Karena ini pipe, Bapak Ibu ya. Pipe itu database-nya berbeda dengan yang tadi. Pipe itu harus menggunakan database pada ASME B36.10. Ini sudah saya berikan linknya, jadi Bapak Ibu tidak ada kesulitan ya terkait akses database. Ya, bisa dicek di sini buku ASME B36.10. Nah, rumusnya tadi kan menggunakan MA1 strip 1 Bapak Ibu ya. Ini memang mandatory appendix pada buku ASME. Nah, ini kita bisa lihat perhitungan ketebalannya ya, itu dengan P kali RO dibagi dengan SE ditambah 0,4 P. Ya, di mana dihasilkan di sini ternyata ketebalannya itu diperoleh 2,57 mm. Nah, berdasarkan market ini tersedia untuk nominal thickness-nya schedule 5 ya. Nah, ini saya berikan contohnya ya Bapak Ibu ya untuk pencarian nilai S sama seperti tadi ya di tabel 1A ya. Dicari pada suhu 150 derajat Celcius, nilai S-nya diketahui 118 ya. Lalu untuk perhitungan outside diameter ya, outside diameter karena tadi kan schedule-nya diketahui NPS-nya kan 20 ya. NPS 20 ini ternyata diketahui diameternya 508 ya. Ini semua yang NPS 20 itu kan 508 Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan ya. Maka dari itu kita ambil outside diameternya 508. Nah, sedangkan yang tadi ya untuk minimum ketebalan ya, minimum ketebalan dengan NPS 20 tadi harus dengan schedule berapa yang ditanyakan. Nah, berarti ditemukan tadi berdasarkan perhitungan 2,57 mm. Nah, dari ASME B ya, itu ternyata yang paling kecil di angka 4,78 mm. Nah, maka yang digunakan adalah schedule nomor 5. Begitu. Oke. Apakah sejauh ini sudah jelas Bapak Ibu terkait perhitungan ketebalan? Oke, saya rasa jelas ya, bisa saya lanjutkan. Nah, kita beralih ke jenis tekanan ya pada pressure vessel. Ada beberapa jenis ya, MWAP, MAOP, MOP, design pressure, hydrostatic test pressure, pneumatic test pressure, dan relief pressure. Nah, kalau relief pressure ini kan biasanya untuk safety, Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan jelaskan lebih detail terkait relief pressure ini. Karena sebetulnya secara perhitungan yang diperlukan itu adalah yang MWAP. Ya, oke. MAWP ya, MAWP Maximum Allowable Working Pressure itu dijelaskan pada ASME 8 ya Bapak Ibu ya. Tadi saya salah ketik ya, ASME 8 harusnya. Nah, ini definisinya adalah maksimum pressure permissible ya yang boleh pada bagian atas vessel di temperatur yang didesain atau yang diinginkan. Nah, ini sudah tertulis pada UG 98 ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan saat memperhitungkan MAWP itu adalah yang pertama, design temperature ya, lalu corrosion allowance. Corrosion allowance. Nah, kalau yang di slide hari Sabtu lalu, corrosion allowance itu kan kita set 2 mm ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tergantung dari soal Bapak Ibu ya. Biasanya ada pabrik yang tidak prefer 2 mm. Bisa jadi lebih besar dari 2 mm. Nah, seperti itu. Lalu MAP ya, maximum allowable pressure ya. Ini adalah highest ya. Highest permissible pressure ya yang ditentukan dengan persamaan dari komponen menggunakan nominal thickness. Jadi ini sudah ready market ya Bapak Ibu. Nah, consideration-nya sama ya. Nah, application-nya sebetulnya untuk memberikan limit ya dari bejana tersebut, khususnya pada tekanan yang diizinkan ya terkait penggunaan bejana. Lalu maksimum operating pressure ya. Nah, ini tentu saja seperti yang sudah jelas ya, maksimum operating pressure itu kondisi operasi maksimum ya. Yang harusnya pasti di bawah eh, ini ya batas, ambang batas ya supaya pressure alarm itu tidak berbunyi ya, tidak teraktifkan atau pada kondisi shutdown. Nah, tipikalinya biasanya
MOP ini nilainya adalah 90 sampai 95% dari MAWP atau design pressure. Nah, considerationnya ini company specification Bapak Ibu ya, dan juga terkait safety equipment. Oke, dan aplikasinya ini lebih pada kondisi operasi pressure vessel. Nah, kita beralih kepada desain pressure. Desain pressure itu bisa berada pada rentang 10 sampai 25% dari di atas ya, di atas operating pressure. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Cuman desain pressure ini penting ya. Mengapa? Karena ini akan digunakan untuk menghitung ya kekuatan dari material yang digunakan untuk desain bejananya. Ya, jadi ini harus dipertimbangkan. Lalu hydrostatic test pressure, ya, saya rasa kalau orang yang bekerja di lapangan ya di field di RAPP mungkin sudah familiar ya dengan hydrostatic test pressure ini menggunakan air ya, air untuk mengukur kekuatan dari bejana, ya. Nah ini hydrostatic rumusnya ini ada di UG 99 ya, biasanya sih 1,3 dikalikan MAWP, ya. Oke, pneumatic test pressure ya, ini ada menggunakan udara ya, pneumatik. Nah, ini UG-nya di UG 100 dengan rumus biasanya 1,1 kali MAWP ya. Oke, kita masuk ke contoh ketiga Bapak Ibu ya pada materi hari ini. Tentukan MAWP, MAP, dan test pressure of shell with following requirements ya. Pertama, materialnya adalah SA516 grade 70 dengan kondisi desain 1,2 MPa pada suhu 150 derajat Celcius, diameter 500 mm dan nominal thickness-nya adalah 8 mm. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, kita harus menghitung allowable stress. Menentukan ya, mengetahui allowable stress pada desain temperature yaitu 138 MPa. Ini dari buku ASME. Ya, ini sama ya Bapak Ibu ya dengan contoh soal yang pertama ya tadi ya. Nah, lalu allowable stress at ambient temperature. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu harus ketahui. At ambient temperature ini 138 MPa. Mengapa? Nah, ambient temperature yang dimaksudkan ini tidak sama seperti rumus kimia, Bapak Ibu ya. Biasanya kan 25 derajat Celcius mungkin ya yang room temperature. Nah, namun kalau Bapak Ibu cek di sini, kita agak flashback dulu ya. Ambient temperature di sini adalah pada suhu 40. Karena di database tabel 1A itu suhu paling kecilnya adalah 40. Jadi ini dianggap ambient temperature. Begitu Bapak Ibu. Jadi sangat menurut saya sih ini lebih mengarah kepada kondisi real pada pabrik. Kalau di ambient itu tidak mungkin 25 kan, tidak juga tidak mungkin 30 derajat Celcius ya. Mungkin dia melakukan pendekatan paling bawahnya adalah 40 derajat Celcius karena kan ada panas generated dari lingkungan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tiga. Oke, assumption. Nah, oke Bapak Ibu, di sini muncul corrosion allowance-nya, ya ini syaratnya adalah 3 mm dan joint efficiency itu 0,7. Karena ini batas paling rendah ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan hari Sabtu, kalau no radiografi itu joint efisiensinya nilai E-nya adalah 0,7. Oke. Nah, perhitungannya dengan rumus berikut P ya, nilai P-nya ya, MAWP di sini sudah tertulis dengan jelas ya bahwa karena ini ada faktor korosi ya, corrosion allowance Bapak Ibu ya. Jadi harus mempertimbangkan corrosion. Nah, nominal thickness ini kan 8 mm Bapak Ibu ya. Karena corrosion allowance-nya itu adalah 3 mm, maka perhitungan MAWP harus mempertimbangkan kondisi ketebalan setelah korosi terjadi. Batas terbawah ya Bapak Ibu ya. Corrosion allowance-nya kan 3 mm. Berarti bagaimana? Tekornya itu adalah 8 nominal thickness dikurangi corrosion allowance. Nah, jadi perhitungannya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga berlaku pada radius ya. Radiusnya kan juga ikut korosi karena itu kan isi bejananya kan fluida semua Bapak Ibu ya. Nah, inside radiusnya mohon diperhatikan. Kalau ini dengan inside radius, maka itu nilainya adalah sebesar corrosion allowance tersebut.
yaitu 3 milimeter. Nah, tapi kalau rumusnya mengharuskan menggunakan diameter, maka corrosion allowance itu harus dikalikan 2. Begitu Bapak Ibu. Jadi contoh, ini kan ketebalannya kan 500 milimeter Bapak Ibu ya. Nah, berarti plus koroditnya itu harus dikalikan 2. Berarti 500 ditambah 2 kalikan 3. Berarti 506 milimeter dekorodit. Begitu. Nah, karena di sini case-nya rumusnya itu mengharuskan Bapak Ibu dengan radius, maka tidak perlu pengalian 2. Begitu. Jadi setelah dihitung dimasukkan dengan rumus ya ditemukan bahwa maksimum allowable pressure-nya itu sebesar 1,89 MPa working pressure ya maaf Bapak Ibu ya working pressure. Nah lalu maksimum allowable pressure ya ini ada SA. Nah SA ini mengindikasikan bahwa dia pada kondisi ambien, kondisi fresh datang dari pabrik begitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Itu secara teoritis bisa diperhitungkan pada kondisi ambien, maka maksimum allowable pressure yang bisa dioperasikan itu pada 3,03 MPa. Ya. Jadi MAP itu istilahnya itu pada kondisi fresh Bapak Ibu. Ya. Oh sebentar. Ya, ada chat. Oh iya, silahkan Pak Mahdi, nggak masalah. Silahkan, iya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi MAWP sudah diketahui dan MAP juga sudah diketahui. Nah, yang tadi ditanyakan kan hydrostatic test dan juga pneumatic stress ya. Nah, ini ada rumusnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini case-nya sebetulnya rumusnya itu harus ada rasio antara ambien dan nilai stres pada temperatur tersebut. Nah, pada kondisi ini kebetulan SA per S-nya itu 1. Ya, nah akan jadi memungkinkan jika pada permasalahan yang akan datang ini harus dicek kembali apakah betul satu atau tidak. Nah, jadi pada hydrostatic test itu 1,3 kali MAWP, maka ditemukan untuk pressure hydrostatic testnya itu sebesar 2,45 MPa dan juga pneumatic testnya ya ini 1,1 kali MAWP sebesar 2,07 MPa. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, mau nanya dong, yang Iya, iya Pak Joni. penentuan E yang di awal tadi, Bu, yang radiologi, neurologi itu, Mm-mm, iya. ya efisiensi, join efisiensi itu apa, asumsinya itu gimana ya, Bu? Apa tiap kali ada join berarti 0,7, kalau nggak ada join, tebak ya, yang Hmm. join efisiensi itu, Bu. Oh, oke, oke, oke. Sebentar Pak Joni. Saya, oke. Memang kalau di ini kan nilai E ya berarti ya Pak Joni ya. Benar, Karena kan benar. efisiensi. Nah, efisiensi itu kan sebetulnya kaitannya dengan testing ya sebetulnya ya. Mm-mm. Radiografi tes tersebut. Nah, biasanya Pak Joni, nilai terendahnya sih kita ambil 0,7 jika tidak ada radiografi tes. Itu sudah batas rendah. Nah, tapi kalau Oke. sudah tertulis full radiografi, sudah ada kata-kata full radiografi, maka nilainya itu adalah batas atasnya. 1, nilainya 1, efisiensinya sempurna 1. Begitu Pak Joni. Oke, oke, Bu. Berarti biasa diketahui ya, atau... Diketahui Pak Joni, pasti akan diketahui. Biasanya dari data Oh, itu harusnya ada sih Pak Joni. Nah, cuman kalau nggak ada ya, ya sudah kita asumsikan ya, ya kita nggak ada tahu radiografi ya kita asumsikan, maka ya efisiensinya kita ambil batas rendah Pak Joni, begitu. oh, oke, oke. Thank you, Bu. Ya, oke. Oke, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka materi saya sampai di sini. Lalu saya ada pengumuman Bapak Ibu ya, untuk besok saya akan berikan tugas ya. Nah, jadi tidak ada perkuliahan tatap muka pada hari Sabtu besok ya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas secara mandiri ya. Nanti link pengumpulan tugasnya saya cantumkan di Bella
Ya, nah pengumpulannya paling lambat kapan Bapak Ibu? Pengumpulannya itu paling lambat di hari Jumat